Sob, lu tahu nggak? Ada satu pabrikan mobil dan motor yang namanya KTM. Tapi bukannya kayak tambah mahal, justru malah kayak tambah maknyus. Lu kira KTM itu cuma bikin motor trail? Wah, salah besar sob. Mereka juga punya mobil yang bikin Ferrari dan Lamborghini keringetan. Nah, kita bakal bahas sejarah KTM dari awal sampai jadi pabrikan super keren ini. Yuk kita gas. Awal mula KTM dari bengkel kecil jadi raksasa off-road. Balik ke tahun 1934, ada seorang pria jenius asal Austria, Hans Trunkenpolz. Dia ini bukan anak sultan sob, cuma montir biasa yang punya bengkel kecil di Mattighofen, Austria. Nama bengkelnya Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mattighofen atau KTM. Waduh, namanya panjang bener ya. Untung gak pakai nama bapaknya juga. Awalnya si Trunkenpolz ini cuma bengkel reparasi, tapi lama-lama dia mulai bikin sepeda motor sendiri pasca Perang Dunia Kedua. Ekonomi Austria babak belur, tapi Trunkenpolz malah bikin kesempatan buat produksi motor pertamanya pada tahun 1951, yaitu R100. KTM mulai ngaspal dan ngalahin pabrikan Jepang. Dari situ, KTM berkembang gila-gilaan. Tahun 1953, mereka resmi jadi pabrikan motor dan langsung ngegas di ajang balap. Dan lo tahu, tahun 1974, KTM bikin motor motocross pertama mereka. Dan sejak itu, mereka jadi raja dunia di off-road. Di ajang Dakar Rally, KTM itu ibarat Thanos, susah dikalahin. Dari tahun 2001 sampai 2023, mereka menang 19 kali berturut-turut. Gila sob, ini lebih dominan dari mantan lu yang gak bisa move on. Mobil KTM, serius? Nah, ini yang bikin shock. KTM gak cuma jago di motor, mereka juga bikin mobil sport tahun 2008. Mereka ngenalin KTM X-Bow atau dibaca Crossbow. Mobil super ringan dengan bobot cuma 790 kg, bandingin sama mobil sedan biasa yang beratnya 1,5 ton sob. Mesinnya dipinjemin dari Audi versi terbaru, KTM X-Bow GT XR. Punya mesin 2500 cc turbo 5 silinder dari Audi RS3, tenaga 500 HP dan top speed sampai 280 km per jam. Gokil nggak sob? Mobil sekecil itu tapi tenaganya bisa bikin rambut lu berkibar kayak iklan sampo. KTM dan MotoGP makin ngeri di jalan aspal. KTM nggak puas cuma jadi rajanya di off-road. Tahun 2017, mereka nekat masuk MotoGP. Awalnya banyak yang ngeledek, KTM mah cupu, mana bisa dilawan Ducati sama Yamaha. Tahu-tahu tahun 2020 KTM menang di MotoGP lewat Brad Binder di sirkuit Brno. Gue yakin waktu itu yang bilang KTM cupu pasti langsung ngeles kayak anak sekolah lupa PR. Sekarang KTM jadi ancaman serius buat Yamaha, Honda, dan Ducati. Bahkan banyak pembalap yang pindah ke KTM karena motornya makin gacor. KTM, filosofi nama dan arti logonya. Buat yang masih kepo, KTM itu singkatan dari Kronreif Trunkenpolz Mattighofen. Nah, si Ernest Kronreif ini seorang investor yang bantu Trunkenpolz. Akhirnya masuk dan KTM jadi perusahaan gede. Logonya, warna oranye khas HTM itu diambil dari warna matahari terbenam di pegunungan Alpen Austria. Makanya KTM itu selalu punya semangat petualang dan kebut-kebutan. Jadi sob, siapa sangka KTM yang awalnya cuma bengkel kecil sekarang jadi raksasa otomotif yang bikin Jepang dan Italia keringetan. Dari motor cross sampai MotoGP, dari motor sampai mobil sport, KTM gak ada matinya. Nah, menurut lo, kapan KTM bahkan bikin mobil listrik yang bisa ngalahin Tesla? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update info otomotif yang kece. BBM cabut dulu, sampai jumpa di video berikutnya.